Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat AS Channel sekalian, hari ini ada topik yang saya pikir menarik dan penting ya. Pernyataan Jokowi pada 20 Oktober nanti dirinya dipastikan tidak mengikuti atau tidak menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober nanti. Tentu menjadi pertanyaan ya buat kita, karena memang kalau biasanya kita melihat, sering menyaksikan saat pelantikan presiden baru terpilih, biasanya selalu dihadiri oleh mantan atau presiden yang terakhir menjabat ya katakanlah seperti di masa pemerintahan SBY, Megawati, Gus Dur selalu menghadiri acara tersebut. Namun pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tanggal 20 Oktober nanti dirinya akan pulang ke Surakarta. Lantas jadi pertanyaan buat kita, why ya? Mengapa begitu? Biar eloknya ya, kalau seandainya pelantikan presiden terpilih, presiden elect ya, itu dihadiri oleh presiden yang purna tugas ya, dalam hal ini Joko Widodo ya kita. Nah ini tentu jadi pertanyaan ya buat kita, dan ini ya topik yang mau saya angkat dan saya sampaikan di siang hari ini untuk sahabat-sahabat AS Channel. Dan beritanya referensinya dari Channel Indonesia ya, soal Jokowi buka peluang tak hadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Saya akan bacakan sahabat-sahabat AS Channel. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk tidak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029 di Senayan, Jakarta, minggu mendatang ya. Ya, berarti tinggal hitungan hari saja ya, kita mempunyai presiden baru, presiden terpilih ya. Ya mungkin enggak, kata Jokowi usai meresmikan pembukaan BNI Investor Daily Summit di JCC Jakarta Pusat Selasa hari ini ya sahabat. Namun Jokowi tak membeberkan detail kegiatan dirinya saat agenda pelantikan berlangsung. Jokowi hanya mengaku akan bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka itu juga kalau jadi dilantik ya, Gibran Raka Buming Raka. Karena kalau kita melihat pemberitaan di media sosial sekarang ini ada atau mendapat penolakan ya, bagaimana kasus yang mendera dirinya soal pupu papa, atau katakanlah ahli hukum tata negara Refli Harun pernah memberikan pernyataan ya, memberikan informasi kepada publik bahwa bisa saja Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik karena melakukan perbuatan tercela. Itu kan menjadi bahan pertimbangan juga ya. Lantas mungkin bisa saja dipersoalkan ke depan. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo, kata dia. Jokowi menambahkan dirinya akan langsung beristirahat sesampainya di kota kelahiran. Pulang ke Solo dulu, tidur, ujar sembari terkekeh-kekeh. Pelantikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan digelar di Senayan, Jakarta Minggu. Nah ini juga aneh ya. Yang anehnya begini ya, saya pikir biasanya di ibu kota ya,
pelantikan presiden dan wakil presiden. Ya, kalau misalkan melihat peraturan yang diberikan bahwa Jakarta ini tentu sudah tidak menjadi ibu kota ya, sudah ditetapkan sebagai daerah khusus Jakarta atau DKJ. Nah, ini juga jadi pertanyaan buat publik ya, meskipun ya Kepres itu belum lahir kan, rencananya memang Jokowi dalam pernyataannya akan memberikan wewenang keputusan presiden soal ibu kota ya kepada presiden berikutnya, yaitu Prabowo Subianto. Nah, ini ya yang kita juga jadi banyak asumsi, banyak pemahaman serta pemikiran biasanya dilakukan di ibu kota. Kalau DKJ hari ini bukan lagi ibu kota negara, lantas ibu kota negara di mana saat ini? Ini yang ramai di publik. Baik, saya akan lanjutkan ya. Mereka bakal dilantik melalui sidang paripurna MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan mekanisme pelantikan Prabowo Gibran dipastikan masih menggunakan aturan yang lama. Nah, begitu ya sahabat-sahabat AS Channel beritanya. Yap, sahabat-sahabat AS Channel, kita juga jadi bertanya ya, apakah di hari yang saya pikir sakral ya bagi Republik Indonesia ini, bagi semua rakyat Indonesia ini, lantas Jokowi tidak bersedia atau tidak berencana untuk menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto di 20 Oktober nanti. Nah, ini sahabat-sahabat perlu kita ketahui ya, bahwasanya alasan Jokowi ingin pulang ya sorenya ke Solo dan tidur ya, kan begitu, pengen istirahat katanya kan gitu ya, begitu ya. Kadang-kadang kita melihat cara-cara yang aneh, cara-cara yang ya tidak sepatut dan seyogyanya dilakukan oleh Presiden Jokowi ya sebetulnya. Karena ya seharusnya saya pikir sudah selayaknya kalau Jokowi menghadiri pelantikan presiden tersebut. Lantas ya narasi serta persepsi publik juga menjadi atau barangkali untuk kalian semua di rumah juga sama memahami kenapa biasanya kan presiden sebelumnya selalu menghadiri ya atau gelaran pelantikan presiden berikutnya yang dipilih atau presiden yang baru. Tetapi ada yang aneh nih, berbeda dengan Jokowi ya, mungkin tidak mau dan menghindari momen tersebut ya. Ya mungkin belum siap untuk untuk menjadi orang biasa, orang sipil ya, karena dirinya sudah terbiasa bahwa dielulukan menjadi presiden ya, di situasi di kursi yang sangat dihormati ya, menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Lantas ya mungkin belum bisa dalam hatinya bisa menerima ya keadaan kalau dirinya selesai ya, atau Jokowi the end ya kan gitu, melihat presiden baru yang terpilih ya bisa saja seperti itu. Lantas ya ini berita yang disampaikan oleh CNN Indonesia soal sekali lagi soal agenda pelantikan Presiden Indonesia periode 2024-2029 di Senayan Jakarta, dipastikan Jokowi tidak bisa menghadiri karena dia akan pulang ke Solo katanya, begitu ya sahabat-sahabat AS Channel. Ya ini sahabat-sahabat AS Channel, lantas tidak menjadi kebiasaan ya kalau saat-saat penting, saat-saat momen sakral
yang biasa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, tidak dihadiri oleh presiden yang lama ya, katakanlah seperti itu. Saat pelantikan presiden baru selalu dihadiri oleh presiden yang lama. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya ya memang narasi publik soal bagaimana sebetulnya Jokowi belum siap untuk selesai, belum siap untuk menjadi warga sipil biasa. Nah, ini terlihat ya bagaimana di situasi tersebut, di situasi yang saya pikir anggap sakral, Presiden Jokowi lebih memilih pulang ke Surakarta rencananya dan tidur. Jadi begitu ya sahabat-sahabat ASN, luar biasa ya. Seharusnya sekali lagi ya memang seharusnya bisa melihat, menyaksikan, menghadiri pelantikan atau agenda pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober nanti. Begitu sahabat-sahabat ASN. Sahabat-sahabat ASN, sebetulnya kita bisa mencermati dan memaknai bahwa 20 Oktober nanti bagi Prabowo Subianto termasuk peristiwa agenda pelantikan presiden tersebut ya bagi Prabowo Subianto ya tentu menjadi hari atau momen istimewa ya, berbeda hanya dengan Jokowi. Sebab itu ya alasannya kenapa lantas Jokowi tidak mau menghadiri dulu ya atau menyaksikan pelantikan presiden berikutnya. Lantas dia memilih ke Solo ya tentu menurut saya ya banyak hal yang dia pikirkan, karena disinyalir Presiden Jokowi di masa purna tugasnya itu mendapat banyak laporan serta pengaduan hukum ya, termasuk PMH ya. PMH yang disinyalir dilaporkan oleh beberapa civil society atau barangkali ada partai-partai tertentu ya, partai katakanlah Partai Nasional Gotong Royong juga pernah wanti-wanti itu. Jadi 20 Oktober nanti Jokowi itu termasuk yang gusar, yang ya katakanlah justru setelah dia menjadi sipil, menjadi rakyat biasa, dia didera oleh ancaman-ancaman yang berasal dari civil society yang akan melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran hukum dirinya. Begitu ya sahabat-sahabat. Kita lihat ya, kalau tidak salah hari ini juga hari Senin, bahwa mantan ketua Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab pun dengan kawan-kawannya menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat. Hari ini juga sama. Belum kita sering mendengar ya narasi-narasi di publik, kita sering menyaksikan bagaimana Faisal Assegaf dengan Partai Nasional Gotong Royong sudah menyiapkan skrip ya, menyiapkan beberapa lembar catatan ya yang sudah di-draft untuk melaporkan Presiden Jokowi. Lalu timbul lagi masih dari kalangan civil society petisi 100 yang mewanti-wanti dan mengancam akan melaporkan Jokowi setelah 20 Oktober nanti. Ini menurut saya jadi bahan pertimbangan bagaimana kalangan civil society sudah menyiapkan berkas pengaduan dan sudah menyusun draft pelanggaran-pelanggaran yang sudah tercatat, yang sudah dicatat oleh mereka ya untuk mengajukan atau melaporkan Presiden Jokowi. Nah, lantas menurut saya ya ini ya alasan yang saya pikir utama ya alasan yang menjadi
menjadi lantas masuk akal ya kalau Jokowi segera pulang 20 Oktober nanti ke Surakarta atau ke Solo dan akan tidur. Begitu ya kita, atau perspektif publik ya, narasi publik lantas bisa memaknai ini ya. Karena sekali lagi sahabat-sahabat, baru kali ini ya kita mempunyai presiden yang di masa punah tugasnya diancam oleh masyarakatnya atau para kalangan civil society untuk dilaporkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya selama Presiden Jokowi memimpin. Begitu sahabat-sahabat, kita akan lihat ke depan ya bagaimana kelanjutan atau bagaimana peristiwa yang kita akan lihat di 20 Oktober nanti, di mana kita akan mendapatkan presiden baru, Prabowo Subianto, dengan ya rencananya Gibran Raka Buming Raka merupakan anak Jokowi Widodo ya yang akan dilantik nanti. Tetapi di sisi lain Jokowi sendirinya pun sudah diwanti-wanti oleh beberapa kalangan dari masyarakat dan civil society atau aliansi masyarakat barangkali ya. Sekali lagi ya, kalau Habib Rizik Syihab paling depan atau hari ini ya sudah menggelar sidang pertama di PN Jakarta Pusat, tetapi dari kalangan yang lain mungkin akan segera menyusul. Itu yang mungkin ya diresahkan, yang bikin Jokowi juga galau. Ini patut kita tunggu dan kita saksikan ya ke depan. Yap, sahabat-sahabat Aisana, begitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, berita yang saya kutip dari CNN Indonesia soal Jokowi tidak bisa menghadiri agenda pelantikan Presiden Prabowo Subianto di 20 Oktober nanti, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan siang hari ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan dan menambah informasi yang bermanfaat buat kita semua. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.